got so motherfucking design on right now. Bring it down, nigga, come on, that thing, old thoughts, new block. Teori pembelajaran Marxisme menjelaskan bahwa belajar merupakan perubahan perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dinilai secara konkret. Secara teori Marxisme, pembelajaran Marxisme ini yang menganut oleh Gage dan Berlin merupakan teori pembelajaran yang mengamati perubahan tingkah laku seorang akibatnya interaksi antara stimulus dan respon. Contohnya, ketika guru memberikan struktur khusus kepada murid secara tidak langsung, guru telah memberikan stimulus, kemudian ketika murid mendengar, berpikir apa yang telah disampaikan oleh guru. Artinya, murid tersebut telah merespon stimulus yang diberikan. Pendidikan yang menganut pandangan ini berpendapat bahwa tingkah laku siswa merupakan reaksi terhadap lingkungan dan perubahan tingkah laku merupakan hasil dari belajar. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah teori-teori belajar kognitif. Sebagai dosen, Bapak dan Ibu bertanggung jawab untuk mengajarkan sesuatu hal kepada siswa dan siswi. Proses dari tidak tahu menjadi tahu adalah ranah dari kognitif itu sendiri. Jadi sebenarnya apa itu kognitif? Kognitif itu adalah proses mental di mana individu dapat menilai, memahami sesuatu hal, dan kemudian memperoleh pengetahuan setelahnya. Belajar kognitif yaitu sistem pembelajaran yang lebih mengutamakan proses pembelajarannya daripada hasilnya. Kemudian juga individu harus berpikir kompleks. Kemudian juga perspektif individu itu menentukan bagaimana tingkah laku individu. Nah, adapun tahap-tahap perkembangan kognitif ini dimulai dari bayi, yaitu pada tahap awal di mana bayi mulai menggunakan akalnya melalui indera-inderanya, yaitu motorik sensoriknya. Kemudian yang kedua adalah tahap praoperasional, di mana pada tahap ini individu sudah mulai lebih berkembang dari sebelumnya tetapi belum dapat melogika sesuatu. Nah, pada tahap yang ketiga ada tahap praoperasional konkret. Pada tahap ini anak atau individu sudah dapat melogika sesuatu. Kemudian ada tahap operasional umum, di mana individu sudah lebih baik lagi dalam melogika, memanipulasi sesuatu, dan lain sebagainya. Teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia dan bagaimana nantinya pelajar mampu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Ciri-ciri teori humanisme yaitu teori ini menekan pada perkembangan aktualisasi diri individu, dan teori ini juga dianggap berhasil jika siswa mampu memahami lingkungan dan dirinya sendiri. Teori ini juga memandang belajar sebagai proses yang meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik. Menurut Carl Rogers, belajar yang sebenarnya tidak dapat berlangsung bila tidak ada keterlibatan intelektual maupun emosional dan inisiatif dari pelajar sendiri. Contohnya, jika saya tidak ingin belajar, maka saya tidak akan belajar. Menurut Abraham Maslow, belajar adalah proses untuk mengerti dan memahami diri sendiri, dan belajar juga adalah proses untuk mengembangkan potensi diri. Contohnya, saya tertarik dengan pelajaran olahraga, dan tidak hanya tertarik, tetapi saya juga ingin mengikuti klub atau komunitas olahraga sehingga bisa mengembangkan potensi yang ada dalam diri saya. Arthur Combe juga mengatakan belajar terjadi bila mempunyai arti bagi individu atau pelajar itu sendiri. Guru atau pengajar tidak memaksa pelajar untuk memahami materi yang tidak diminati. Contohnya, seorang anak yang tidak bisa matematika bukan karena dia bodoh, tetapi karena dia belajar pelajaran itu secara terpaksa dan dia merasa sebenarnya tidak ada alasan penting mengapa ia harus mempelajari materi tersebut.
Kekurangan dari teori belajar humanisme adalah bagi siswa yang tidak mau memahami potensi diri, dia akan mengalami ketertinggalan dalam proses belajar. Dan teori ini juga dapat menimbulkan sifat individualis. Namun, ada kelebihan dari teori ini, yaitu membuat pelajar semakin semangat dan termotivasi dalam mengikuti pembelajaran. Dan dapat membantu membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Dapat juga membantu meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas, serta sikap yang baik. Teori belajar sosial adalah sebuah teori yang relatif masih baru dibandingkan dengan teori belajar lainnya. Teori ini merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional. Teori belajar sosial memberi penekanan tentang bagaimana perilaku manusia dipengaruhi oleh lingkungan sekitar melalui penguatan dan pembelajaran, peniruan, serta cara berpikir yang dimiliki terhadap sesuatu dan juga sebaliknya, yaitu bagaimana tingkah laku dipengaruhi orang di sekitar dan menghasilkan penguatan dan peluang untuk diperhatikan oleh orang lain. Contoh sederhana penerapan teori belajar sosial pada perkembangan anak, yaitu seorang anak cenderung meniru perilaku orang tuanya karena ia melihat perilaku tersebut setiap hari secara berulang-ulang.